Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Tendi Rio Pratama. Ah, Sebelumnya kita sudah berjumpa di video pertama dan kedua, lanjut ke video ketiga membahas tentang ganglia basalis. Perkenalkan lagi, nama saya Tendi Rio Pratama, NPM 1831016 juga dari kelompok 16. Pada video ketiga kali ini, saya akan membahas tentang ganglia basal. Di sini dia dilihat ganglia basal. Apa itu ganglia basal? Pasokan darah ganglia basalis. Potongan frontal dilihat dari posterior anteriorly diperlihatkan di sisi kanan dan kanan di sisi kiri. Ganglia basalis dipasok oleh cabang-cabang cerebri media di perjalanan menuju fossa antralis cerebri, memberi percabangan centralis anterpelis. Ganglia basali dan kapsula interna darah vena di salular cerebri dan fissura interna cerebri. Ini gambar dari ganglia basalis, bisa dilihat terdiri dari ventriculus lateralis pars ventralis, ventriculus lateralis cornufrontalis, nucleus calculus caput, nucleus caudatus cauda, corpus annulum, ventriculum lateralis cornotemporalis, ventriculus lateralis, globus corticus, thalamus, pulstamen, nucleus caudatarus. Ganglia basalis dan thalamus dilihat dari sisi kiri atau sinistra. Gambar ini memperlihatkan hubungan topografik antar ventriculus lateralis, nucleus caudatus, corpus annulum, putamen globus pallidus, dan thalamus. Nukleus ini secara kolektif dinamakan ganglia basalis, mencakup corpus cranium, nucleus caudatus dan putamen, dan globus pallidus serta nucleus subthalamus dan substani nigra di mesentalion. Ganglia basalis merupakan bagian interna dari berbagai macam lengkungan umpan balik kortikal, korteks, ganglia basalis, thalamus, korteks, dan berpartisipasi dalam keluaran motorik dari korteks. Fungsi utama mereka adalah modulasi aktivitas motorik, kekuatan, arah, rentang gerakan, impuls, dan mencapai ganglia basalis dimodulasi sehingga secara langsung memperkuat atau secara tidak langsung menghambat aktivitas motorik. Ini gambarnya. Ini dilihat dari lebih dekat di cepat alam. Ini bagian-bagiannya ada plus, foramen, gyrus, colimensura, area lamina hipotalamus, bagian tengah ini yang gede ini, reus, alisma, corpus cerebri, astolicoposis, neuromotoricasis, basialis, fluxus basiara, pons, velum medullaris, alisma, appetitum, tegmentum, tecum commissura, violeudula, resus supraolaris, commissura, heburnalum, sulcus, citria, thalamus, stella, dan forix. Ventriculus tercus dan disputalon. Potongan median secara volumitalis disputalon berasal dari prosiptalon dan terletak di antara temstalon dan mestalon. Di estalon mengelilingi ventriculus tercus dan membagi diri menjadi epithalamus, thalamus dorsalis, hipotalamus, dan subthalamus. Commissura anterior dan lamina terminalis mencerminkan batas dorsal destintalon dari commissura anterior hingga ke carisma apicum. Commissura posterior, commissura hypothecum, dan glandula pinealis menyusun batas inferior di anceputalon. Ini gambarnya di sirkuit saraf yang melibatkan pengaturan glandula. Jadi di ganglia basal itu pengaturan glandula yang mengatur antar saraf-saraf. Ini gambarnya terdiri dari nucleus spermaticus, nucleus supraematicus, retina tractus, retinopaticus, nucleus intermedialis, ganglia particula superius, taracus thymus, glandula pinealis, dan melatorin. Melatorin ini yang berjalan dari kanan ke kiri, dari dekstra ke sinistra.
Sirkuit saraf yang melibatkan pengaturan glandula finalis, skema potongan median, epitalamus, tersusun atas teri medullae thalami hibutni nuclei habnularis commissura hubillarum commisurae posterior. Di dalam penelusit glandula finalis dipengaruhi oleh cahaya. Melatonin merupakan regulator irama sirkadian yang sangat penting dan bekerja dengan mengaruhi fungsi organ endokrin. Selain itu, melatonin bekerja di nukleus di supraspinatus melalui lekung umpan balik medulasi. Perannya dalam mensinkronisasi irama endogen dengan irama lingkungan. Lingkaran sirkuit ini dimulai di fotosfer retina yang mengirim sinyal ke nukleus supraspinatus di hipotalamus tractus. Informasi ini diteruskan ke nukleus paraventricularis di hipotalamus dan dari sini diteruskan ke ganglion cervical superius, sistem simpatik dan mencapai pinsit di glandula pinealis. Lanjut. Nah, ini bagian otak glandula pinealis. Lanjut ke bacaan klinisnya dari ganglia basal. Basal ganglia atau ganglia basal adalah neuron di dalam otak yang merupakan kunci untuk gerakan, persepsi, dan penilaian. Neuron adalah sel-sel otak yang bertindak sebagai pembawa pesan dengan mengirimkan sinyal ke seluruh sistem saraf. Setiap cedera pada ganglia basal dapat memiliki efek serius, berpotensi jangka panjang pada gerakan, persepsi, atau penilaian Anda. Mengenai stroke basal ganglia, darah membawa oksigen ke otak. Ketika aliran darah ke otak dibatasi atau dihentikan, otak tidak menerima oksigen yang cukup. Kekurangan oksigen melukai sel-sel otak di daerah itu memicu terjadinya stroke hingga kematian. Jadi menyebabkan stroke disebabkan oleh bagian ganglia. Ganglia basal sekelompok nukleus di otak, dan kerusakan serius apapun di area ini dapat berdampak serius pada gerakan, persepsi, dan penilaian seseorang. Otak memiliki banyak bagian yang berfungsi mengendalikan pikiran, tindakan, dan respon kita. Ganglia basal memainkan peran penting yang bertindak sebagai pembawa pesan, mengirimkan sinyal ke seluruh sistem saraf. Stroke basal ganglia dapat menyebabkan masalah dengan kontrol otak, penglihatan, menelan, indera peraga, bahkan menyebabkan perubahan kepribadian. Apa yang menyebabkan stroke pada basal ganglia? Banyak stroke terjadi pada ganglia adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi karena arteri di bagian otak pecah. Ini bisa terjadi jika dinding arteri menjadi sangat lemah hingga robek dan membiarkan darah mengalir keluar. Pembuluh darah di ganglia basal sangat kecil dan rentan terhadap robekan atau pecah. Inilah sebabnya mengapa stroke ganglia basal sering juga merupakan stroke hemoragik. Stroke iskemik juga dapat mempengaruhi ganglia basal. Jenis stroke ini terjadi ketika gumpalan darah atau arteri yang menyempit mencegah aliran darah yang cukup melalui pembuluh darah. Ini kelaparan jaringan oksigen dan nutrisi yang dibawa dalam aliran darah. Stroke iskemik dapat mengganggu ganglia basal jika arteri cerebral pembuluh darah utama di tengah otak mengalami pembekuan. Apa saja gejala dari stroke ganglia basal? Pertama, perubahan gerakan. Kedua, kelemahan otot, kesulitan tersenyum dan menelan. Ketiga, tremor atau bergetar. Keempat, ataksia, kehilangan kendali penuh atas gerakan tubuh. Kelima, otot kaku. Keenam, gangguan kognitif, memori, penglihatan, dan bahasa. Ketujuh, sakit kepala, mual muntah. Kedelapan, perubahan kepribadian, kebingungan, frustasi, marah, tidak tertarik, depresi. Terakhir, respon emotion, menangis atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Bagian cara mencegah terjadinya stroke basal ganglia, gimana caranya? Mencegahnya, kunci utama, kerusakan darah, pola hidup yang sehat, seperti makan rendah lemak dan berminyak, olahraga secara teratur, istirahat cukup, tidak merokok, minum beralkohol dapat membantu mencegah terjadinya stroke basal ganglia. Pada riwayat stroke, setidaknya selalu menjaga kesehatan melalui pengobatan dan kontrol rutin di rumah sakit untuk mencegah kekambuhan yang dapat memicu kerusakan pembuluh darah dan neuron di basal ganglia.
Lanjut lagi, bagaimana cara mengobati stroke di ganglia basal? Tata laksana stroke menjadi hal utama untuk mengobati terjadinya stroke basal ganglia. Pada stroke akibat iskemik, Anda mungkin menerima obat penghilang gumpalan darah yang disebut aktivitas plasminogen jaringan. Terapi ini dapat membantu melakukan sebagian besar gumpalan darah yang terlambat di pembuluh. Pengangkatan gumpalan mekanis dapat dilakukan dalam waktu 24 jam dari gerakan gejala. Beberapa cara dapat dilakukan sebagai pengobatan setelah penjagaan stroke berulang. Bagaimana caranya? Pertama, obat penahan rasa sakit. Kedua, obat rutin terapi, tekanan darah tinggi. Ketiga, penurunan tekanan intrakarnial kepala melalui operasi. 4, operasi stent untuk mengalirkan darah ke bagian otak di otak. Kelima, fisioterapi. Keenam, terapi berbicara. Ketujuh, psikoterapi. Penyembuhan dari stroke sangat membutuhkan proses yang panjang. Pandangan setelah stroke ganglia basal tergantung terutama pada tingkat kerusakan otak. Jika stroke hanya merusak ganglia basal ringan, ada peluang lebih tinggi untuk memulihkan dengan baik. Apabila diperberat dengan pendarahan, ini akan membutuhkan lebih lama. Stroke ganglia basal dapat memiliki efek jangka panjang dan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini dapat meningkatkan resiko pembagian penyakit Parkinson. Namun terapi program rehabilitasi dan fisioterapi rutin sangat berguna serta memberikan peluang pemulihan yang jauh lebih baik. Baik, sekian video ketiga dari saya tentang pembahasan ganglia basalis. Jika ada kekurangan kesalahan, ditulis di kolom komentar di bawah. Jika Anda suka, klik tombol like. Jika tidak suka, paksakan saja suka. Baik, untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Lanjut ke video keempat selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.